Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Firman Ayani, guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 1 Gianyar. Pada pagi ini kita akan belajar terkait dengan 5 prinsip Tujuan pembelajaran pada pokok ini terkait dengan Al-Kulliyatul Khamsah, yaitu yang pertama meyakini bahwa Al-Kulliyatul Khamsah merupakan 5 prinsip dasar hukum Islam. Yang kedua, menumbuhkan sikap bijaksana dalam memecahkan masalah-masalah keagamaan, masail diniyah. Dan yang ketiga, menumbuhkan kepekaan sosial di masyarakat. Serta yang keempat, menganalisis pengertian Al-Kulliyatul Khamsah. Selanjutnya dalam infografis, silahkan perhatikan Al-Kulliyatul Khamsah. Yang pertama adalah agama harus dijaga karena merupakan kumpulan akidah, ibadah, dan muamalah. Ifduddin. Yang kedua, kelestarian umat manusia di bumi ini harus terus dijaga. Ifdun naf. Yang ketiga, akal harus dijaga karena merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Yang keempat, menjaga keturunan dengan menjauhi zina dengan cara melakukan pernikahan. Dan yang kelima, harta menjadi salah satu syarat untuk bisa bertahan hidup, maka harus dijaga. Ifdul mal. Pada slide selanjutnya ini kita akan bicara apa itu pengertian Al-Kulliyatul Khamsah. Al-Kulliyatul Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan al-maslahat, dan apabila hal ini tidak ada maka akan muncul kerusakan, yaitu mafsadat. Urutan Al-Kulliyatul Khamsah. Urutan dan stratifikasi Al-Kulliyatul Khamsah merupakan hasil ijtihad para ulama. Artinya, urutan Al-Kulliyatul Khamsah disusun berdasarkan pemahaman para mujtahid terhadap dalil Al-Quran dan hadis. Para ahli usul fikih tidak pernah menyepakati urutan kelima prinsip dasar tersebut. Sedangkan Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa urutan Al-Kulliyatul Khamsah adalah ad-din, an-nafs, al-aql, an-nas, dan amal. Urutan yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali inilah yang paling banyak disepakati oleh mayoritas ulama fikih maupun usul fikih. Menjaga agama, ad-din, harus lebih diutamakan daripada menjaga lainnya. Menjaga jiwa harus lebih diutamakan daripada menjaga akal dan keturunan, demikian seterusnya. Macam-macam Kulliyatul Khamsah. Yang pertama yaitu menjaga agama, hifdzuddin. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lain. Terkait dengan menjaga agama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Ad-Dzariyat, surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Macam-macam Kulliyatul Khamsah yang kedua yaitu menjaga jiwa, an-nafs.
Islam memberi peringatan yang sangat tegas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 32. Dan termasuk dari menjaga jiwa adalah merawat kesehatan badan dan rohani manusia. Sebab dengan kesehatan yang prima akan dapat melaksanakan ibadah dan tugas harian dengan baik. Macam-macam al-kulliyatul khamsah yang ketiga yaitu menjaga akal, hifdzul akal. Hifdzul akal dilakukan dengan cara menjaga akal pikiran agar dapat digunakan untuk berpikir dengan baik. Akal harus dibekali dengan ilmu yang cukup, terutama ilmu agama. Menghindari perbuatan yang dapat merusak akal, misalnya meminum khamr, menonton tayangan yang merusak daya pikir manusia. Selanjutnya macam-macam al-kulliyatul al-khamsah yang keempat, yaitu menjaga keturunan, hifdzun nasl. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Islam melarang perzinahan dan menganjurkan pernikahan. Selanjutnya macam-macam kulliyatul khamsah yang terakhir yaitu yang kelima. Menjaga harta, hifdzul mal. Jadi dalam memperolehannya, proses memperolehnya harus halal. Tidak boleh merugikan orang lain seperti menipu, korupsi dan lain sebagainya. Tidak melakukan perbuatan riba. Pemerintah selaku pemegang otoritas perekonomian negara untuk mengambil tindakan hukum terhadap individu atau perusahaan yang melakukan kecurangan, menyelundupkan ataupun menimbun karena mengakibatkan rusaknya harga pasar. Demikianlah pembelajaran Kulliyatul Al-Khamsah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami sekaligus bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kritik, saran yang konstruktif selalu kami harapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.